Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, termasuk kehadiran kita dan Allah berikan kepada kita untuk menikmati indahnya Ramadan, menikmati hari-hari di dalam siam dan qiyam Ramadan, dan juga kehadiran kita pada sholat Jumat siang hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga di akhir zaman. Sebagian mana yang tadi disampaikan, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan keutamaan zakat, infak, dan sedekah. Seperti kita ketahui, zakat, infak, dan sedekah adalah sebuah kata yang kita semua sangat mengenal. Sebuah terminologi yang sangat penting bagi seorang muslim, yang menggambarkan betapa seorang yang beriman kepada Allah punya kewajiban untuk memiliki kepedulian kepada saudara-saudaranya yang beriman. Dan ini merupakan sebuah landasan penting bagi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dalam hal aspek sosial kemasyarakatan. Dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana Islam mengatur kita dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tiga terminologi ini barangkali kalau sedikit kita ulas adalah bahwa zakat adalah sebuah terminologi khusus, yaitu sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim ketika dia telah memenuhi kriteria sebagai orang yang wajib zakat atau sebagai muzakki. Sehingga bagi yang tidak menunaikannya maka dia akan mendapat dosa. Kemudian yang kedua ada istilah infak, di mana infak ini adalah sebuah istilah yang lebih umum, sehingga para ulama mengkategorikan ada namanya infak wajib, dan itu termasuk di dalamnya adalah zakat. Juga termasuk misalnya membayar jizyah bagi orang yang telah bersumpah misalnya. Sesuatu yang wajib ditunaikan, infak wajib. Namun ada juga infak sunnah, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak berinfak, menafkahkan harta kita, membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sedekah, di mana terminologi ini menurut para ulama adalah jauh lebih umum lagi. Sedekah tidak hanya terbatas pada kita memberikan sesuatu dalam bentuk harta apa yang kita miliki,
dalam bentuk natural, termasuk uang misalnya. Tetapi bahkan lebih luas lagi, dia adalah sesuatu yang mungkin tidak berupa barang atau tidak berupa fisik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi ahlika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu yang muslim itu adalah sedekah. Demikian juga hadis masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sebuah rangkaian, di antara penggalanya adalah inna bikulli tasbihatin sedekah wa kulli takbiratin sedekah wa kulli tahmidatin sedekah wa kulli tahlilatin sedekah wa amaru bil ma'ruf sedekah wa nahyu 'anil munkari sedekah. Setiap tasbih, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Sehingga memang secara terminologi dia lebih umum. Meskipun demikian, tentunya pada kesempatan ini pokok bahasan kita lebih kita tekankan kepada aspek yang terkait dengan harta yang kita punya. Karena di dalam surat At-Taubah Allah mengungkap bahkan sedekah itu adalah ungkapan yang merupakan menurut para ulama sebagai bentuk itulah zakat. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah dari harta mereka, dari sebagian harta mereka sebagai sedekah, dan biasanya dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai zakat. Tutahhiruhum, supaya engkau mensucikan, wa tuzakkihim, dan juga membersihkan harta mereka, biha, dengan sedekah itu, wa shalli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu akan memberikan ketenangan bagi mereka. Sehingga Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Infak, sedekah atau zakat adalah sebuah karakteristik penting, dan bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan dia merupakan ciri penting bagi orang yang dia telah berhasil mendapatkan gelar muttaqin, di mana muttaqin adalah salah satu yang akan kita tuju kenapa kita berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di dalam surat Ad-Dariyat dari ayat 15 sampai 19, Allah mengungkapkan bahwa sesungguhnya karakteristik muttaqin itu diantaranya adalah di dalam ayat 19-nya Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta yang mereka punya, harta yang mereka miliki, orang-orang muttaqin itu dia menyadari betul bahwa ada hak bagi orang-orang yang lis-sa'il, orang-orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang-orang yang tidak meminta-minta, orang-orang miskin yang tidak meminta-minta, atau orang miskin yang tidak kebagian karena memang dia tidak pernah meminta-minta. Begitu di dalam tafsir disebutkan. Sehingga ini merupakan sebuah karakteristik penting ketika kita ingin mengarahkan diri kita menjadi orang-orang yang Allah sebut sebagai la'allakum tattaqun. Kesadaran akan hal ini juga merupakan suatu hal yang penting, mengingat bahwa infak, zakat, dan sedekah, khususnya adalah zakat, adalah bagian dari yang Allah sebut sebagai untuk mensucikan harta kita. Artinya ketika harta kita ambil, harta kita miliki, harta kita peroleh, gaji kita ambil, maka sebenarnya itu ada bagian yang bukan bagian kita. Dan itulah yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Sehingga Allah sebutkan di dalam ayat yang tadi, di dalam surat 9 ayat 103 tadi, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan, membersihkan dari sebagian harta yang mereka miliki itu dengan
zakat itu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam konteks kita membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya harta yang kita belanjakan itu secara maknawi dia tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah. Dan ini adalah janji Allah, dan ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah merupakan sebuah investasi yang sangat besar yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, ibarat dia menanam biji yang ambatat sab'a sanabila, yang dari biji itu akan muncul tunas-tunas sebanyak 7. Kemudian setelah dia muncul 7 itu, dia akan muncul lagi dan bertunas yang banyak sampai sebanyak 100 biji yang dari dalamnya. Dan ini menggambarkan betapa sebenarnya bahwa apa yang kita tanamkan itu akan berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha', maksudnya Allah akan melipat gandakan siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya yang membelanjakan jalan Allah. Allahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas ampunannya dan karunia-Nya. Kemudian demikian juga di dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang siapa dan barang apa saja yang kalian nafkahkan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik bagi hamba-hambanya. Hadirin Allah. Jadi sebenarnya memang sebagaimana yang Allah janjikan di dalam ayat-Nya, bahwa apa yang dikeluarkan itu sebenarnya adalah dia secara maknawi tidak berkurang, walaupun secara fisik kita tahu bahwa kalau itu adalah tabungan kita di dalam buku tabungan, dia akan berkurang. Iya. Tetapi para ulama menyebut keberkahannya tidak akan pernah berkurang, bahkan dia bertambah keberkahannya. Dan sebaliknya, ketika kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu sayang kalau kita keluarkan, sehingga kita merasa kita tidak mau dan enggan untuk mengeluarkannya, maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan bahwa hal itu akan menyebabkan keberkahan rezeki kita akan dicabut. Anfiqi, au anfahi, au andahi, wala tushi, wala fanuski, Allahu alaika, wala tu'i fayu'i, Allahu alaika. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitung dari yang akan kau infakkan itu, dihitung-hitung dulu gitu ya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari rezeki tersebut. Dan janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Subhanallah. Jadi ini adalah merupakan suatu bentuk bagaimana Allah mengingatkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana semua amal ibadah akan dilipat gandakan. Walaupun karakteristiknya infak itu sendiri sudah dilipat gandakan, maka di bulan Ramadan ini pelipat gandaannya akan semakin besar. Dan oleh karena itu adalah ini saatnya bagi kita sekalian untuk menguatkan keinginan kita, menguatkan daya dorong kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Ketika ada seruan, ya
Diawali dengan kita keluarkan zakat kita yang merupakan kewajiban yang harus kita keluarkan. Kalau kita tidak, maka kita akan diancam oleh Allah SWT dengan ancamannya karena kita melanggar aturan Allah. Dan selepas itu kita lepaskan dengan infak-infak sunnah yang mungkin banyak, termasuk bagaimana saudara-saudara kita yang membutuhkan pada saat misalnya berbuka puasa, yang Allah juga akan melipat gandakan itu. Bahkan banyak sekali hadis yang mengungkap itu, selamatkanlah neraka kalian dari neraka walaupun hanya dengan 1 biji kurma. Sebuah gambaran yang luar biasa yang Allah berikan balasan kepada orang yang memberikan buka puasa bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa. Dan oleh karena itu ini adalah saatnya bagi kita sekalian untuk mengingat kembali, mengevaluasi diri, sejauh mana kita telah menunaikan kewajiban kita dan sejauh mana kita menjawab apa yang diserukan oleh Allah SWT tentang pahala yang besar akan hamba-hambanya yang mau bersedekah, berinfak dan juga menafkahkan harganya. Banyak sekali bentuknya, bisa infak jariah, bentuknya bisa wakaf. Saat ini juga sudah ada Badan Wakaf Indonesia yang juga mendorong kita semua untuk mewakafkan harta kita, harta yang sesungguhnya nanti akan kita petik di akhir. Kemudian saya kira banyak sekali hal yang lain, di antaranya sebagian hadis-hadis menyebutkan bahwa sedekah akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian juga sedekah, terutama yang bersifat rahasia itu, dia akan menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barangkali begitu banyak dosa-dosa kita, sehingga akhirnya membawa kemurkaan Allah itu, yang membawa kepada bencana-bencana yang mungkin ada di sekitar kita itu. Insya Allah sedekah ini adalah bagian dari bagaimana kita berharap kepada Allah untuk tidak mendatangkan dengan kemurkaannya itu akhirnya bencana datang kepada kita. Kemudian juga sedekah, dia pahalanya tidak terputus. Saya kira kita semuanya tahu bahwa ada 3 perkara yang dia tidak akan putus. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Kemudian yang keempat adalah sedekah akan melindungi seseorang dari siksa kubur. Dan ini juga disebutkan di dalam hadis Imam At-Tabrani dan juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sedekah akan memanjangkan umur. Sehingga Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang atau kematian yang buruk. Dan juga Allah akan menghilangkan sifat yang sombong, kefakiran, dan sifat bangga diri sendiri. Kemudian yang keenam adalah bahwa sedekah juga akan mendapatkan naungan, terutama bagi hamba Allah yang mau mengeluarkan hartanya dan dia menjaga betul sehingga orang lain tidak tahu. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah bersabda, ada 7 orang yang yudhilluhumullahu la dhilla illa dhilluh, akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan itu salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak tahu. Artinya betapa dia begitu ikhlasnya menjaga sedekah itu sehingga dia bisa menjaga diri untuk tidak diketahui oleh orang lain. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini marilah kita sama-sama mengevaluasi, melihat kembali sejauh mana kita menjawab apa yang menjadi seruan Allah dan Rasulnya ini dalam kaitan sedekah ini. Dan kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah membukakan hati kita untuk ringan melakukan sedekah, ringan di dalam berinfak di jalan Allah, dan ringan sekali ketika kita harus mengeluarkan zakat kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang terjauh untuk banyak beramal sedekah dan tentunya yang bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita merenungkan ayat Allah yang terdapat di dalam surat 2, surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitinya kepada perasaan si penerima, yaitu seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadikan dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah.